Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan, nama saya Penny, asal dari Majalengka, dari prodi PAI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Jawa Barat. Saya di sini akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai ilmu kalam, yaitu teologi Islam, yang dimana teologi Islam ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Langsung saja yang akan dibahas sama saya yaitu aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah sekelompok manusia yang pada waktu itu pernah menggemparkan dunia Islam selama 300 tahun, Masya Allah. Karena akibat fatwa-fatwa mereka yang sangat menghebohkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga aliran Mu'tazilah menumpahkan darah ribuan para kaum muslimin, terutama ulama ahli salaf yang masih berpegang teguh pada pendiriannya. Munculnya aliran Mu'tazilah ini bertempat pada kota Basrah atau kota Irak pada abad kedua tahun 105 sampai 110 Hijriah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Hasim bin Abdul Malik. Pelopor aliran Mu'tazilah ini ialah seorang penduduk asli Basrah, di mana ia adalah salah satu murid dari Hasan al-Basri. Ia bernama Wasil bin Atha al-Majhuni al-Ghojal. Ia lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Kemunculan aliran Mu'tazilah ini ya karena Wasil bin Atha ini dengan gurunya berbeda pendapat. Di mana Wasil berpendapat bahwa seorang mukmin yang berdosa besar itu tidak disebut mukmin dan tidak juga disebut kafir, melainkan ia disebut fasik. Tetapi menurut gurunya yaitu Hasan al-Basri berpendapat bahwa seorang mukmin yang berdosa besar itu masih berstatus mukmin. Inilah kemunculan paham aliran ini dikarenakan perselisihan antara murid dan gurunya yaitu Wasil bin Atha dan Hasan al-Basri. Dan pada akhirnya juga golongan Mu'tazilah ini dinisbatkan kepadanya, sehingga aliran Mu'tazilah ini berkembang pesat dengan banyak sektenya. Kemudian para petinggi pejabat mendalami buku-buku filsafat yang tersebar pada Khalifah Al-Ma'mun. Sejak itu pula manhaj mereka benar-benar diwarnai dengan manhaj ahli kalam, yang dimana diorientasikan akal dan mencakup dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Hasan Al-Khayyat mengatakan dalam kitabnya yaitu Al-Intisar bahwa tiada seorang pun yang berhak mengaku sebagai pengikut Mu'tazilah sebelum ia mengetahui al-usul al-khamsah, yang dimana disebut dengan doktrin-doktrin ajaran Mu'tazilah. Doktrin yang pertama ialah at-tauhid, yaitu keesaan. Aliran Mu'tazilah berpandang bahwa Tuhan itu esa atau satu. Jadi untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu esa, maka aliran Mu'tazilah ini menghilangkan semua sifat-sifat Tuhan, atau tidak diakui bahwa Tuhan itu memiliki sifat.
Jika sifat itu banyak, maka Tuhan itu dipandang memiliki beberapa unsur. Nah, itu tidak menurut Mu'tazilah. Jadi, sifat Tuhan sama manusia ataupun sama makhluk lainnya itu sangat jauh berbeda. Jadi, menurut aliran Mu'tazilah ini, jadi untuk memurnikan sifat Tuhan itu yaitu dengan membuangnya. Bahwa Allah itu melihat, mendengar, itu bukan sifat melainkan zat. Kalau sifat yaitu melekat, kalau sudah melekat berarti Tuhan itu memiliki beberapa unsur. Nah, itu tidak menurut Mu'tazilah. Doktrin yang selanjutnya yaitu al-adl, yang artinya keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan itu sempurna. Maka menurutnya pasti adil. Jadi wujud keadilannya yaitu Tuhan selalu melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Allah atau Tuhan Maha Suci tidak mungkin kan melakukan hal-hal yang tidak suci. Nah, jadi wujud keadilannya ini yaitu Tuhan selalu berbuat baik dan hanya berbuat baik. Ketika kita diberi cobaan sama Tuhan, kita ngomong Tuhan gak adil, Tuhan gak bijaksana. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu perwujudan keadilan Tuhan. Doktrin yang ketiga ialah perbuatan manusia. Mungkin doktrin ini sama dengan aliran Qadariyah ya. Menurutnya, Tuhan menghendaki dan manusialah yang menentukan. Ketika manusia melakukan hal-hal yang baik ataupun yang buruk, itu pilihan manusia. Tuhan hanya menentukan kebaikan. Manusia memilih kebaikan, keburukan itu atas ketentuan dirinya sendiri, bukan dengan Tuhan. Lalu ini ada konsekuensi di mana seseorang melakukan kebaikan, maka Tuhan akan membalasnya. Dan ketika seseorang melakukan kejahatan, maka Tuhan membalas dengan kejahatan. Sebagaimana di Al-Quran telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji zarah, maka Tuhan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarah, maka Tuhan melihatnya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Doktrin yang keempat ialah al-wa'ad dan al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Di beberapa ayat Allah memberikan janji dan ancaman. Menurut Mu'tazilah, Allah pasti melakukan itu. Janjinya akan ditepati dan ancaman pun demikian. Jikalau di Al-Quran
menyatakan seseorang yang berdosa itu harus dihukum, maka Tuhan harus konsekuensi melakukan itu. Jadi ketika seseorang mau masuk surga ataupun neraka, itu tergantung amal. Ketika amal kita baik di dunia, maka masuk surga. Tetapi kalau amalan kita di dunia itu buruk, masuk neraka. Tidak ada orang yang amalnya buruk masuk surga dan amalannya yang baik masuk neraka, tidak ada. Melainkan yang baik masuk surga dan yang buruk masuk neraka. Itu sudah pasti. Karena amalan kebaikan itu suatu tiket menentukan kita apakah ke surga ataupun ke neraka. Yang baik ke surga, yang buruk ke neraka. Doktrin selanjutnya yaitu manjilah bin manjilatain. Mungkin doktrin ini paling menarik ya. Yaitu satu tempat, ada dua tempat. Ada satu tempat di dua tempat. Contohnya bayi gini. Bayi meninggal dunia. Bayi tersebut apakah masuk surga, apakah masuk neraka? Nah, kalaupun masuk surga, surga kan buat orang-orang yang berbuat baik, sedangkan bayi belum berbuat baik apa-apa. Kalaupun masuk ke neraka, toh buat orang ke neraka itu buat orang-orang yang berbuat kejelekan, keburukan, sedangkan bayi belum berbuat apa-apa. Nah, mungkin semestinya ya Tuhan harus membuat coupling baru, yaitu antara surga ataupun neraka. Gitu. Jadi manjilah bin manjilatain ini yaitu ketika seorang mukmin berdosa besar, dia itu dikatakan mukmin dan dikatakan kafir. Kalaupun dikatakan keluar masuk Islam, toh masih ada keimanan, masih tahu, masih keiman kepada Allah, ke kitab-kitab Allah, Rasul Allah. Ataupun dikatakan mukmin karena ya itu berdosa besar. Jadi Mu'tazilah ini satu tempat dalam dua tempat. Jadi orang mukmin berdosa besar itu tidak bisa disebut mukmin, tidak disebut dengan kafir karena dia masih ada keimanan. Jadi orang tersebut disebut fasik dalam Mu'tazilah, yaitu satu tempat di dalam dua tempat. Ya, doktrin yang kelima ialah amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ini suatu kewajiban bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak boleh diam saja ketika kita melihat suatu kemungkaran atau kejelekan, melainkan kita harus mengajak berbuat baik atau ma'ruf. Bahkan dalam ayat Al-Quran pun sudah dijelaskan yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takununa minkum ummatu yad'auna illa khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Jadi menurut Mu'tazilah, amal ma'ruf nahi munkar ini suatu wajib bagi kita semua. Jadi kesimpulannya ialah Mu'tazilah ini suatu aliran yang dipandang dengan begitu rasional. Menurut Mu'tazilah,
kedudukan akal itu paling tinggi daripada wahyu. Akal itu anugerah yang sangat paling terbesar dan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu itu juga untuk melengkapi akal, karena akalnya terbatas, maka wahyulah menjadi pelengkap, menjadi petunjuk akal. Allah juga menurunkan Rasul untuk memperbaiki. Jadi yang baik ini nih, yang kayak gini, yang seperti ini. Nah, jadi aliran Mu'tazilah ini juga termasuk salah satu aliran yang mampu membawa ke puncak kejayaan Islam. Dengan Mu'tazilah ini, umat Islam pada saat itu juga menguasai Islam sedunia. Eropa, Amerika tidak ada apa-apanya dengan aliran Mu'tazilah ini. Karena pada saat itu juga pemerintahan yang dipimpin oleh Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun. Mungkin ini yang saya dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan atau kesalahan dari saya sendiri, dan kebenaran semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.